Nama saya Panggungan Sitanggang, NPM 2408260166. Saya sebagai pasien. Iria dengan NPM 2408260162 sebagai istri pasien. Saya Naina Delima dengan NPM 2408260194. Saya sebagai anak pasien. Saya Ulfiatun Nasmiha dengan NPM 2408260165. Saya sebagai dokter. Saya Rosani Dauna dengan NPM 2408260191 sebagai perawat. Saya Fitri Sakinah dengan NPM 2408260169 sebagai anak koas. Saya Halimatul Islamiyah dengan NPM 2408260170 sebagai ketua komite etik. Ayo Ibu, silakan masuk Ibu. Dok. Ibu, silakan duduk Ibu. Dok, ini keluarga pasien Pak Gugu Ibu. Oh iya baik, silakan duduk Ibu. Iya Dok. Dok, gimana pemeriksaan ayah saya Dok? Jadi gini Mbak dan juga Ibu, kan tadi kita sudah melakukan pemeriksaan penunjang ya kepada Bapak Gogo. Nah jadi dari hasil pemeriksaan penunjangnya ini, di sini terlihat kalau Bapak Gogo itu menderita kanker paru. Dimana nanti kanker parunya sudah stadium lanjut Ibu. Dok, saya minta tolong jangan kasih tahu ayah saya ya Dok. Maksudnya gimana Mbak? Karena ayah saya udah kepikiran Dok. Suami saya sangat menyayangi kami, Dok. Karena kalau ayah saya tahu penyakitnya, nanti ayah saya bisa menyerah Dok. Saya mengerti kekhawatiran Ibu dan juga Mbaknya. Saya minta tolong ya Dok. Tapi di sisi lain, pasien juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kondisi dari pasien tersebut. Tapi kan Dok, keluarga juga harus berhak melindunginya. Dok, apakah kita benar-benar tidak memberitahu pasien tentang kondisinya? Sepertinya juga keluarga pasien belum siap. Tapi pasiennya bagaimana? Keluarganya hanya ingin yang terbaik aja. Tapi apakah yang terbaik menurut keluarga itu yang terbaik juga untuk pasien? Dan keluarga melakukan itu karena cinta. Tapi apakah itu dibenarkan, Dok? Prinsip beneficient mengajarkan bahwa tenaga kesehatan harus berusaha memberikan manfaat bagi pasien. Namun, niat baik terkadang dapat bertentangan dengan hak pasien. Selamat pagi, Pak. Pagi, kamu anak magang ya? Iya, Pak, betul. Saya ingin bertanya sesuatu. Boleh, Bapak mau nanya apa? Silakan. Apakah sakit saya parah? Soalnya tadi saya melihat anak dan istri saya itu menangis diam-diam. Saya juga melihat dokter bicara pelan-pelan dengan anak dan istri saya. Pak, Kalau memang sakit saya itu berat, saya ingin tahu. Karena saya ingin menyiapkan masa depan buat keluarga saya. Kalau waktuku memang tidak banyak, saya ingin menghabiskan waktu saya dengan orang yang saya cintai. Pak, tenang dulu ya, Pak. Dengan menyembunyikan informasi, mungkin dimaksudkan untuk melindungi pasien. Namun, tindakan tersebut juga dapat merugikan pasien karena menghilangkan kesempatan untuk mengambil keputusan mengenai hidupnya sendiri. Oh iya. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Pagi, Pagi dok. Gimana keadaannya, Bapak? Ya begitulah dok. Jadi kami hari ini datang untuk menjelaskan tentang penyakit Bapak. Dok, tolong pikirin lagi Dok. Biarkan dokter berbicara. Jadi kan Pak, mana deh pas ini Dok? Nah jadi Bapak, dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan semalam, di sini terlihat bahwa Bapak sekarang tuh menderita penyakit kanker paru Bapak. Dimana kanker paru ini sudah lanjut. Jadi benar dugaan saya. Ayah, Kenapa beliau menyembunyikannya? Kami kamu juga. Aku juga takut. Tapi rasa takut itu tidak boleh membuat kita berhenti jujur. Aku tidak marah. Aku
pokoknya ingin dianggap manusia yang mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri. Kasus ini menunjukkan konflik antara perlindungan pasien dan hak pasien. Saya juga dilema antara keinginan dari keluarga pasien dan juga hak dari pasien itu sendiri. Dek, apa yang kamu pelajari dari kasus ini? Saya belajar bahwa pasien itu bukan hanya objek pengobatan dan juga memahami tentang perasaan pasien. Saya sadar bahwa cinta tidak boleh menghilangkan hak seseorang. Saya cuma ingin melindungi suami saya, tapi saya juga lupa kalau dia punya hak untuk hidupnya. Setiap pasien berhak memperoleh informasi yang benar dan memiliki pelayanan yang adil tanpa diskriminasi. Saya bersyukur akhirnya saya mengetahui kondisi saya. Inilah makna keadilan dalam pelayanan kesehatan. Hari ini saya belajar bahwa menjadi seorang dokter itu bukan hanya untuk mengobati penyakit pasien, tetapi juga harus memahami perasaan pasien. Menghargai pilihan pasien. Mendengarkan suara pasien, Menyimpulkan ilmu, etika, dan kemanusiaan. Karena setiap pasien adalah manusia yang memiliki harapan, martabat, dan juga ketakutan. Etika kedokteran bukan sekadar aturan, melainkan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. menjadi tenaga kesehatan berarti merawat manusia, bukan hanya penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sakinah dengan NPM 2408260169. Jadi, pada proses menyiapkan dan pembuatan video drama pada tugas kali ini, hal yang menarik yang saya alami yaitu adalah kekompakan dari kelompok kami dan cara kami dalam menanggapi setiap perbedaan pada masing-masing teman kelompok. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tetapi di sini kami bisa menyatukan pendapat itu sehingga dalam proses pembuatan video ini kami lakukan dengan sepenuh hati dan penuh canda tawa sehingga video ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kami. Jadi ada beberapa kendala yang saya alami pada proses pembuatan video drama ini, yaitu yang pertama adalah cara saya dalam memerankan tokoh yang ada pada drama tersebut serta mengatur waktu atau jadwal untuk melakukan kegiatan ini karena banyaknya jadwal yang berbeda-beda dari teman sekelompok. Selanjutnya, dari kasus ini saya belajar bahwa seperti dalam video tersebut, yaitu dalam menyembunyikan diagnosis dengan alasan untuk melindungi pasien itu dapat bertentangan dengan hak pasien atau prinsip otonomi, yaitu untuk mengetahui kondisinya sendiri dan menentukan pilihan hidupnya sendiri. Nah, pelajaran yang saya dapatkan itu adalah bagaimana pentingnya sebagai seorang dokter untuk berkomunikasi secara jujur, empati, dan penghormatan terhadap hak pasien dalam menentukan kesehatan dirinya dan dalam mendapatkan informasi tentang kesehatannya. Serta kedepannya hal tindakan atau sikap yang akan saya lakukan yaitu adalah saya akan berusaha untuk menghargai hak pasien, mendengarkan pasien, dan melatih komunikasi yang lebih baik lagi dalam menyampaikan diagnosis kepada seorang pasien atau keluarga pasien, dan juga menerapkan prinsip autonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice dalam setiap pengambilan keputusan suatu kesehatan. Sekian video refleksi diri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiatun Nasiha dengan NPM 2408260165. Nah, jadi untuk refleksi diri pada kegiatan dalam pembuatan drama bioetik yang kami lakukan ini, yaitu kami dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik kepada diri kami sendiri karena kami dapat lebih mudah untuk memahami tentang penerapan prinsip bioetik secara langsung melalui sebuah kasus atau sebuah drama. Nah, hal yang paling
paling menarik adalah saat kami mendalami peran masing-masing tokoh yang kami perankan dan melihat bagaimana setiap pihak memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi masalah-masalah etik. Nah, jadi selama pelaksanaan pembuatan video, kendala yang kami hadapi adalah pada saat menyusun dialog yang sesuai dengan situasi nyata dan juga mampu untuk menggambarkan prinsip bioetik dengan jelas. Selain itu, juga ada beberapa adegan yang perlu di-tag ulang agar hasil video yang kami peroleh itu lebih baik. Nah, dari kasus yang kami angkat, saya belajar bahwa keputusan etik tidak selalu mudah karena harus mempertimbangkan hak pasien, juga kondisi pasien, serta kepentingan terbaik bagi pasien. Nah, jadi saya juga semakin memahami tentang prinsip-prinsip dari autonomi, beneficence, non-maleficence, dan juga justice dalam praktik kedokteran. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pelajaran bahwa menjadi tenaga kesehatan tidak hanya membutuhkan pengetahuan medis, tapi juga komunikasi yang baik, dan juga ada empati dan juga sikap profesional yang harus dimiliki pada jiwa-jiwa setiap tenaga medis. Nah, jadi kedepannya saya akan berusaha untuk menerapkan nilai-nilai bioetik ini dengan menghargai hak dari pasien itu sendiri, mendengarkan pendapat dari pasien, dan juga memberikan pelayanan yang mengutamakan kemanusiaan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruslani Daulay dengan NPM 2408260161. Di sini saya ingin menyampaikan tentang refleksi diri mengenai drama bioetika, di mana saya berperan sebagai perawat. Di sini hal yang paling menarik dari kegiatan kami adalah saya belajar bahwa menjadi tenaga kesehatan bukan hanya mengobati penyakit, tetapi juga harus memahami etika dan menghargai hak pasien. Adapun kendala yang kami alami adalah di mana kesusahannya dalam menyusun alur cerita yang cocok untuk menggambarkan dilema tentang etika. Adapun dari kasus Pak Gogo, di mana saya belajar bahwa niat baik keluarga untuk melindungi pasien belum tentu merupakan keputusan yang tepat. Pasien memiliki hak untuk mengetahui kondisi, kesehatan, dan menentukan pilihan hidupnya sendiri. Pelajaran yang saya dapat ambil adalah pentingnya kejujuran, empati, dan komunikasi yang baik dalam pelayanan kesehatan. Kedepannya, saya akan berusaha menjadi tenaga kesehatan yang menjunjung tinggi etika, penghormatan hak pasien, serta mengutamakan nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan. Mungkin cukup sekian refleksi diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatni Hairiyah dengan NPM 2408260162. Peran saya sebagai istri pasien. Refleksi diri dari drama ini yaitu saya belajar bahwa pengambilan keputusan dalam dunia kedokteran tidak hanya berdasarkan ilmu medis, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip bioetika. Hal yang paling menarik adalah memahami konflik antara keinginan keluarga untuk melindungi pasien dan hak pasien untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Kendala yang kami hadapi adalah menampilkan dilema etik secara realistis serta menyampaikan pesan agar tidak terkesan memihak salah satu pihak. Dari kasus ini, saya menyadari bahwa kejujuran, komunikasi yang baik, yang empatik, dan penghormatan terhadap hak pasien merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Kegiatan ini memberikan pelajaran bahwa tenaga kesehatan harus mampu menyeimbangkan prinsip autonomi, beneficiency, non-maleficiency, dan justice dalam setiap pengambilan keputusan. Kedepannya, saya akan berusaha berkomunikasi secara jujur, menghargai hak pasien, serta mengutamakan etika dan nilai kemanusiaan dalam memberikan pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina Delima dengan NPM 2408260164. Di sini saya ingin menyampaikan refleksi diri mengenai drama etika bioetik. Di dalam drama ini saya berperan sebagai anak pasien. Adapun yang menarik dari drama ini adalah memahami dilema antara keinginan keluarga untuk melindungi pasien dan hak pasien untuk mengambil keputusan sendiri.
Di sini saya belajar pentingnya etika dalam pelayanan kesehatan, khususnya hak pasien untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Adapun kendala yang saya hadapi adalah mengatur waktu latihan dan menyampaikan pesan bioetik dengan baik. Dan saya juga belajar bahwa kejujuran, empati, dan komunikasi sangat penting dalam hubungan tenaga kesehatan dan pasien. Kedepannya, saya akan lebih menghargai hak pasien serta menerapkan prinsip etika dalam setiap pengambilan keputusan. Sekian dari refleksi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazimatul Samia dan NPM 24082670. Refleksi diri saya, proyek ini membuka mata saya bahwa praktik medis tidak sekedar soal teknis, melainkan tentang memahami dinamika kemanusiaan. Kendala terbesar kami adalah menghadapi dilema antara niat baik keluarga dan hak otonomi pasien. Namun saya belajar bahwa kejujuran adalah bentuk penghormatan tertinggi. Berjumlah diagnosis, meski niatnya melindungi, justru merampas hak pasien untuk berdaya atas hidupnya sendiri. Kedepannya saya berkomitmen untuk selalu menempatkan pasien sebagai mitra utama, mengutamakan komunikasi yang jujur namun empatik, serta mengingatkan selalu bahwa tugas saya bukan hanya mengobati penyakit tetapi merawat manusia secara utuh. Nama saya Panggung Sitanggang, NPM 2408260106. Jadi refleksi diri saya sebagai Pak Budi itu memerankan Pak Budi membuat saya memahami bahwa seorang pasien yang menghadapi penyakit serius, sebagai pasien saya tentu merasakan ketakutan, kesedihan dan juga kekhawatiran terhadap masa depan diri sendiri maupun juga keluarga. Namun saya juga menyadari bahwa mengetahui kondisi kesehatan saya adalah hak yang sangat penting. Melalui peran ini saya belajar bahwa kejujuran dalam komunikasi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga sangat diperlukan. Meskipun keluarga memiliki niat baik untuk melindungi saya dari kesedihan, informasi tentang penyakit yang saya alami tetap perlu disampaikan dengan cara yang tepat dan penuh empati. Dengan mengetahui kondisi yang sebenarnya, saya dapat mempersiapkan diri mengambil keputusan terkait pengobatan serta mengatur hal-hal penting bagi keluarga saya. Saya juga merasakan bahwa pasien bukan hanya penerima pengobatan, tetapi juga manusia yang memiliki martabat, hak, harapan, dan kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dari kasus ini, saya belajar bahwa rasa sayang dan keinginan melindungi seseorang tidak boleh menghilangkan haknya untuk mengetahui kebenaran. Pengalaman memerankan Pak Budi membuat saya lebih menghargai pentingnya prinsip otonomi pasien, komunikasi yang jujur, dan penghormatan terhadap hak setiap individu dalam pelayanan kesehatan.